Selamat pagi teman-teman, berjumpa kembali dengan pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang Aku Citra Allah yang unik. Saya berharap kamu sudah memahami apa itu arti dari citra Allah yang unik. Nah, sekarang kita masuk pada bagian yang B, yakni tugasku sebagai citra Allah. Apa sih tugas kamu sebagai seorang citra Allah? Sebagai seorang manusia yang adalah citra Allah. Oke? Dalam pertemuan kali ini, mari kita lihat tugas-tugas kita sebagai citra Allah. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang baik, puji dan syukur kami ucapkan kepadamu atas rahmat karunia yang Engkau berikan kepada kami, atas penyertaan-Mu bagi kami dari malam hingga pagi hari ini. Allah Bapa, Engkau masih bersama kami dan melindungi kami dengan keadaan sehat. Allah Bapa, pada pagi hari ini kami akan memulai pelajaran agama kami. Kiranya Engkau hadir dalam hati kami, agar kami mampu mengikuti pelajaran ini dengan baik dan berguna bagi kehidupan kami. Bapa yang baik, ini doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu, Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, perhatikan baik-baik judulnya, tugasku sebagai citra Allah. Baik teman-teman, untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita mulai dengan membaca bacaan kitab suci, yakni dari kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28. Mari kita sama-sama membaca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Sekarang kita melihat tugas manusia sebagai citra Allah. Pertama, melakukan segala sesuatu seturut kehendak Allah. Di mana maksudnya ini adalah, jika kamu ingin melakukan sesuatu, maka kamu harus melakukan hal-hal yang baik. Karena Allah mengkehendaki ciptaannya itu melakukan hal yang baik, bukan hal yang tidak baik. Karena Allah adalah kasih, maka manusia sebagai citra Allah harus bertindak selalu dalam kasih. Nah, yang kedua, berkuasa atas semua makhluk ciptaan sebagai wakil Sang Pencipta. Oke, dalam hal ini manusia dikatakan wakil Sang Pencipta. Wakil Sang Pencipta ini maksudnya adalah manusia adalah partner kerjaan Allah. Partner kerja maksudnya rekan kerja, teman kerja Allah. Di mana kita sebagai partner Allah itu adalah berkuasa, melindungi, melestarikan, membuat indah segala ciptaan Allah. Oke. Kamu dikatakan sebagai partner Allah
karena kamu adalah satu-satunya citra Allah. Oke, yang ketiga, melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan hati nurani. Jika kamu ingin bertindak, maka kamu harus mendengarkan hati nuranimu. Jangan kamu bertindak sesuka hatimu, karena hati nurani selalu mengatakan hal-hal yang benar. Hati nurani selalu memberikan kebaikan. Maka dalam bertindak, melakukan sesuatu, mengambil keputusan, dengarkan apa kata suara hatimu. Ya. Yang keempat, meneruskan kehidupan yang ada di bumi. Meneruskan kehidupan maksudnya kamu harus mampu hidup dengan baik di bumi ini sebagai citra Allah. Dan yang kelima, mengusahakan agar seluruh ciptaan untuk memuliakan Tuhan. Mengusahakan berarti kamu diajak untuk berperan mengajak ciptaan yang lainnya atau sesama manusia yang lainnya untuk lebih dekat kepada Allah. Kamu sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, yakni yang secitra dengan Allah, harus mampu memuliakan Allah dengan baik. Oke, lalu kita lihat kembali, tujuan dari hidup manusia itu tidak hanya terarah atau tidak hanya ditujukan pada kebutuhan-kebutuhan materi, uang, dan kebutuhan biologis. Tapi harus terarah. Tujuan hidup manusia itu harus terarah kepada hal-hal yang lebih luhur, kepada hal-hal yang lebih mulia, yakni kesempurnaan, keindahan, dan kebahagiaan. Sebagai makhluk yang berakal budi, manusia tidak hanya memiliki dorongan-dorongan dasar seperti makhluk-makhluk lainnya, tetapi manusia juga memiliki dorongan-dorongan atau hal-hal yang luhur dalam dirinya. Hal-hal yang luhur itu sama dengan hal yang mulia. Baik, mari kita lihat beberapa dorongan-dorongan luhur yang dimiliki oleh manusia. Ada 4, yakni yang pertama, dorongan untuk melakukan dan menguasai alam. Tadi saya mengatakan bahwasannya kamu berkuasa atas segala ciptaan Allah yang lainnya. Maka kembali ke sini. Kita lihat dorongan untuk melakukan dan menguasai alam. Oke. Dorongan itu yakni menguasai alam. Yang dimaksud menguasai alam bukan berarti kamu merusak, tapi harus melestarikan, mengindahkan alam. Itu secara alamiah sudah ada dalam dirimu, karena itu adalah salah satu dari tugasmu sebagai citra Allah. Lalu dorongan untuk membangun hidup bersama yang lebih baik. Nah, dari dalam hatimu ini, dari dalam dirimu ada dorongan untuk hidup bersama dengan orang lain dengan lebih baik. Hidup bersama maksudnya adalah hidup berkomunikasi dengan orang lain. Orang yang contoh, orang yang bukan dari keluargamu. Contoh tetanggamu. Atau orang yang berbeda agama dengan kamu. Itulah maksudnya membangun hidup bersama yang lebih baik dengan orang lain. Dan yang ketiga, dorongan untuk memberikan sesuatu dari diri sendiri kepada orang lain. Dorongan atau kemauan dari dalam dirimu untuk memberikan sesuatu kepada orang lain. Contoh, saat kamu melihat seorang pengemis di pasar atau dimanapun itu, pasti dalam hatimu ingin memberi walaupun hanya 2.000. Oke, itu adalah dorongan yang baik.
dorongan untuk memberikan sesuatu yang baik kepada orang lain yang berasal darimu. Dan yang terakhir adalah dorongan untuk membahagiakan orang lain. Dalam hal ini saya percaya kamu sebagai citra Allah itu tidak pernah dengan sengaja melakukan kesalahan agar orang lain membencimu. Tapi kita sebagai citra Allah selalu berusaha membuat bagaimana agar kita dicintai oleh orang lain, kita disukai oleh orang lain, kita disenangi oleh orang lain. Ya kan? Saya berharap kamu seperti itu, bukan malah sebaliknya. Bukan malah kamu berharap dibenci oleh orang lain. Tapi sebagai citra Allah, kita memiliki dorongan untuk selalu membahagiakan orang lain, yakni selalu melakukan hal-hal yang baik, yang berbaur cinta kasih. Selanjutnya mari kita lihat fenomena perilaku manusia yang bertentangan dengan kehendak Allah. Tadi kamu sebagai citra Allah itu memiliki salah satu tugas, yakni melestarikan alam. Ya kan? Nah, apakah kamu sudah melakukannya atau tidak? Atau kamu masih melakukan hal-hal seperti yang ada pada gambar berikut ini? Yakni, oke, sama-sama kita melihat ya teman-teman, membuang sampah sembarangan. Baik itu di sungai, di tempat umum, dan di jalan raya. Oke, kamu perhatikan baik-baik gambar yang ada di slide, ya. Pernah tidak kamu melakukannya? Ya. Jika kamu pernah melakukannya, berarti kamu belum mewujudkan tugasmu sebagai citra Allah yang baik. Maka dari itu, agar kamu menjadi citra Allah yang baik dan melaksanakan tugasmu dengan baik, apa yang kamu lakukan agar hal yang ada pada gambar ini tidak terjadi? Jawab dalam hati masing-masing. 2. Mungkin kamu sering melihat di berita atau bahkan di sekitar lingkungan rumahmu, yakni membakar hutan dan menebang pohon sembarangan. Oke, mungkin sebagian dari kita itu ada yang suka menebang pohon sembarangan tapi tidak melakukan penanaman ulang. Contoh, dia mengambil pohon untuk kayu bakar tapi tidak pernah diganti dengan cara dia tebang 10, satu pun tidak pernah ditanamnya untuk mengganti apa yang sudah ia ambil. Maka dari itu, hal ini salah satu merusak lingkungan dan merusak ciptaan Allah juga. Lihat yang ketiga, gambar yang ketiga, yakni suka berkelahi dengan orang lain. Apakah kamu sebagai citra Allah sering melakukannya? Yakni sering ikut tawuran, kelahi dengan orang lain karena hanya salah paham. Oke? Yang keempat yakni tidak mau mengampuni. Tidak mau mengampuni, tidak mau memaafkan. Dan yang kelima, memiliki dendam di hati. Kamu menjadi seorang pendendam. Dan yang keenam adalah kamu memiliki iri hati. Sudah? Hal-hal yang 6 ini tidak mencerminkan diri sebagai citra Allah. Tidak mencerminkan diri dalam hal melakukan tugasmu sebagai citra Allah. Karena keenam hal ini tidak dikehendaki oleh Allah. Ya, karena Allah hanya mengkehendaki hal-hal yang baik untuk dilakukan manusia. Karena Allah selalu memberikan cinta kasih kepada manusia. Maka Allah juga menginginkan manusia itu untuk melakukan cinta kasih. Namun
apabila kamu masih melakukan keenam hal tadi, yakni membuang sampah sembarangan, menebang pohon sembarangan, suka berkelahi, tidak mau mengampuni, pendendam, iri hati, berarti kamu belum mencerminkan diri dan belum melakukan tugasmu sebagai seorang citra Allah. Selanjutnya kita lihat perilaku manusia yang cenderung egois, serakah, ingin menang sendiri menjadi penyebab terjadinya berbagai tindakan yang bertentangan dengan martabat manusia sebagai citra Allah. Bertentangan dengan hakikatnya. Tidak seharusnya manusia yang notabene adalah citra Allah itu memiliki sikap egois, sikap serakah, ingin menang sendiri. Itu bukan hal yang mencerminkan kamu sebagai citra Allah. Karena hal-hal itu tidak disukai oleh Allah. Contohnya, pelanggaran dalam berlalu lintas. Dan cara berkendaraan yang membahayakan keselamatan orang lain. Ini mungkin sering kamu lakukan. Contohnya begini. Saat kamu membawa sepeda motor, kamu di jalan raya itu tidak menaati rambu-rambu lalu lintas. Lampu merah pun kamu terobos. Lalu di jalan itu ugal-ugalan. Lalu sering bonceng 3. Hal ini dapat membahayakan nyawamu, dapat membahayakan dirimu. Tapi bukan hanya kamu, bisa juga terimbas kepada orang lain. Ya, hal-hal ini tidak mencerminkan dirimu sebagai citra Allah. Karena tugas dari citra Allah itu adalah melakukan hal-hal yang baik. Nah, lalu ikut tawuran dan kerusakan alam lingkungan kita. Merusak alam lingkungan kita. Jika kamu salah satu dari sekian banyak manusia yang suka merusak alam, maka mulai hari ini berubahlah dan laksanakanlah tugasmu sebagai citra Allah yang baik, yakni menjaga dan melestarikan alam. Kerusakan yang diakibatkan oleh keegoisan dan keserakahan manusia. Contoh tadi, akibat keegoisan manusia yakni membuang sampah di kali atau di sungai membuat air tercemar. Lalu menebang pohon sembarangan, alam tercemar dan tidak seimbang lagi. Nah, dengan adanya ini, beberapa kerusakan ini, maka menjadikan ketidakharmonisan antara hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam, serta menimbulkan kerugian dan penderitaan bagi manusia sekaligus kerusakan alam di sekitarnya. Jika kita membuang sampah sembarangan, maka lingkungan akan tercemar dan penyakit akan datang dan manusia akan terserang penyakit. Tapi jika kita membuang sampah pada tempatnya, lingkungan akan bersih dan manusia terhindar dari penyakit dan kita akan sehat. Oke? Nah, berarti bila hal itu terjadi, maka keharmonisan itu terwujud. Tapi bila kebalikannya terjadi, maka keharmonisan tidak terwujud. Yang terwujud adalah kerugian serta penderitaan yang dialami oleh manusia. Selanjutnya akan kita lihat tugas dan panggilan kita sebagai citra Allah sesuai dengan yang sudah tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 28 yang sudah kita dengarkan tadi di awal pembelajaran. Maka kita lihatlah tugas-tugas kita
yang ada dalam kitab suci itu apa-apa saja, yakni pertama, beranak cucu, kedua, berkembang biak, ketiga, menguasai dan memelihara alam ciptaan lainnya. Maka setiap orang perlu bertanggung jawab dan senantiasa berupaya menampilkan diri sebagai citra Allah. Oke. Dalam hal ini, dalam kitab Kejadian ini, kita diajak sebagai citra Allah itu untuk melakukan segala tugasnya dengan baik. Harus tampil dengan penuh wibawa sebagai citra Allah. Harus tampil dengan penuh tanggung jawab. Jangan setengah-setengah. Kamu sebagai citra Allah harus melaksanakan tanggung jawabmu dengan baik. Dalam hal melestarikan alam, dalam hal melangsungkan kehidupan, dalam banyak hal. Dan hal itu dimulai dari dirimu sendiri. Baik, teman-temanku yang terkasih, dalam materi hari ini, Ibu akan memberikan 3 kesimpulan yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni di dalam kehidupan sehari-hari kita dapat mewujud nyatakan panggilan kita sebagai citra Allah. Yang pertama, di sekolah. Oke? Tugasmu sebagai citra Allah di sekolah yaitu dengan belajar baik dan serius, menjalankan dan menaati segala peraturan sekolah, berpartisipasi aktif di kelas, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, dan tidak membuang sampah sembarangan. Itu tugasmu sebagai citra Allah jika di sekolah. Maka yang kedua, tugasmu di rumah, yakni kamu harus taat kepada orang tua dan membantu melakukan pekerjaan rumah, menghormati dan menghargai orang tuamu, anggota keluargamu, kakakmu, adikmu, abangmu, dan saudara-saudaramu yang lainnya. Dan menjaga kebersihan lingkungan rumah agar tetap asri dan nyaman. Dan tugasmu yang terakhir, yakni kamu bagian dari masyarakat, tugasmu dalam masyarakat, yaitu kamu harus mampu menghargai orang lain dan bersikap sopan santun, lalu ikut bergotong royong di lingkungan tempat tinggalmu, serta membuang sampah pada tempatnya. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke? Inilah tugas yang sangat mudah kamu lakukan sebagai citra Allah dalam dirimu, dalam kehidupanmu sehari-hari. Jika kamu sudah melakukan ketiga hal ini dalam kehidupanmu sehari-hari, maka kamu sudah melaksanakan tugasmu dengan baik sebagai citra Allah. Oke ya teman-teman, saya berharap kamu memahami penjelasan yang saya berikan tentang tugas sebagai citra Allah. Sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari ini. Maka saya berharap kamu memahami dengan baik materi yang saya berikan. Dan untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini teman-teman, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa atas berkat karunia-Mu sepanjang pelajaran kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, sekarang pelajaran kami telah berakhir, dan tetaplah lindungi kami dalam satu hari ini, dalam kegiatan kami ya Bapa. Bapa yang baik, semoga apa yang kami dengarkan bermanfaat bagi kami.
Inilah doa yang kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.